Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi Nia. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, perkenalkan dulu ya. Perkenalkan nama saya Sylvie Febrianti. Ya, di sini saya bertugas untuk memberikan penyuluhan. Udah ada yang tahu tentang temanya apa? Sifilis. Oh iya, benar sekali. Kita akan membahas seputar penyakit sifilis. Ya, apa sih penyakit sifilis itu? Sifilis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Treponema pallidum. Nah, merupakan penyakit kronis dan bersifat sistemik. Ya, selama perjalanan penyakit dapat menyerang seluruh organ tubuh. Nah, ada masa laten tanpa manifestasi lesi di tubuh dan dapat ditularkan kepada bayi di dalam kandungan. Jadi di sini sifilis itu merupakan penyakit yang awal mulanya dari penyakit menular seksual, ya. Dan gejala sifilis pada pria biasanya berupa luka di sekitar area genital seperti penis, dan pada wanita itu vaginanya, anus atau bibir vagina. Nah, kondisi ini merupakan salah satu penyakit menular seksual. Dan di sini rata-rata penderita penyakit sifilis itu mengalami yang pertama, ya, tanda gejalanya buang air kecil itu merasa sakit, lalu keluar cairan nanah berwarna putih seperti ya, dan terdapat ruam dan luka, lalu lecet di kemaluannya. Nah, keluarnya nanah dari kemaluan, lalu bengkak dan terasa gatal, nyeri saat ereksi, gatal dan panas pada saluran kemih, pembesaran getah benih di selangkangan, lalu terasa sakit pada kemaluan baik pria maupun wanita, ya. Dan apa sih, kita akan mengenal jauh tentang sifilis. Sebelumnya udah tahu gimana sifilis itu kayak apa? Belum ya. Nah, sifilis itu luka atau ulkus. Nah, pada area kemaluan yang terjadi gejala sifilis seringkali tidak terlihat dan tidak terasa sakit sehingga tidak disadari oleh penderitanya. Nah, meski begitu, pada tahap ini infeksi sudah bisa ditularkan ke orang lain. Jadi penyakit sifilis itu kadang-kadang orang itu tidak mengalami gejala apapun, malah udah tahu-tahunya dia udah menderita penyakit sifilis dan ditularkan ke orang lain. Itu bahayanya. Nah, di sini penderita sifilis pada pria maupun wanita itu gejalanya cukup mirip, ya. Ketika penularan terjadi saat berhubungan seksual, area yang terkena sentuhan akan mengalami luka. Biasanya luka ini terlihat di sekitar area kemaluannya, tadi di bibir vagina, bahkan bisa di anus. Nah, faktor resiko sifilis itu apa aja sih? Yang pertama, berusia muda, lalu terlalu sering minum minuman yang bersoda dan beralkohol, dan kebanyakan duduk atau kurang air putih, lalu melakukan seks oral maupun anal, sering melakukan onani, memiliki banyak pasangan seks berganti-ganti pasangan, ya, lalu berhubungan seksual dengan pasangan yang memiliki banyak pasangan seksual, biasanya PSK, lalu memiliki infeksi menular seksual lainnya, lalu pernah terdiagnosis oleh sifilis sebelumnya. Nah, jika tidak diobati, biasanya dia akan menular dengan pasangan seksual yang menjadi pasangannya itu, ya. Dan banyak dari sekian orang yang menyepelekan dan akhirnya berujung kronis. Jadi yang awalnya masih bergejala, kalau dibiarkan saja, dan itu akan menjadi kronis. Itu biasanya seperti itu. Nah, tanpa penanganan yang cepat dan tepat, sifilis dapat merusak organ tubuh seperti pada mata, otak, jantung, sistem syaraf, dan beberapa organ lainnya. Nah, di sini spesifiknya pada ibu hamil, ya. Infeksi juga berbahaya karena dapat menyebabkan kondisi janin tidak normal, bahkan kematian bayi. Nah, oleh karena itu, semakin dini diagnosis dan pengobatannya, semakin mudah sifilis itu disembuhkan. Jadi itu penyakit sifilis bisa disembuhkan, ya. Beda dengan HIV. Kalau HIV sudah tidak bisa disembuhkan, ya. Ada yang bisa ditanyakan? Monggo. Kalau untuk pencegahan dari sifilis, Ya, langsung
jauh ya. Untuk pencegahan dari penyakit sifilis itu, yang pertama tadi apa? Penyakit sifilis itu kan penyakit menular seksual. Jadi dari kita sendiri itu harus bisa menjaga, jangan sampai kita berganti-ganti pasangan, ya, karena kita nggak tahu pasangan kita itu sehat atau enggak, ya. Jadi kita sebagai khususnya wanita harus berpegang teguh, kita menjaga diri kita untuk biar tetap sehat. Kenapa? Karena kita tuh sebelum menikah itu nanti ada pengecekan yang namanya penyakit menular. Jadi dari situlah kita terdeteksi bahwa pasangan kita tuh aman apa enggak. Nah kalau itu sudah tidak aman atau positif sifilis misalnya, kita bisa menentukan apa kita mau nanti resikonya menular, begitu kan? Jadi salah satunya itu harus menjaga dan menghindari dari berganti-ganti pasangan seperti itu. Gimana, ada lagi Mbak? Belum? Bu Bidan, apa yang punya penyakit sifilis itu bisa hamil ya? Oh iya, jadi penyakit menular seksual itu kan ditularkan dari pasangan. Jadi kemungkinan memang bisa hamil dan bisa disembuhkan dengan terapi obat, gitu. Jadi kita punya penyakit sifilis itu bisa hamil, tetapi akan menurun ke janinnya. Iya, jadi sangat beresiko, bisa kematian janin, kematian ibu. Ya, jadinya nanti kompleks gitu. Sebaiknya kita menghindari, jangan sampai kita positif dari sifilis. Sebelum hamil, kita harus menetralkan penyakit itu dulu. Misalnya kita sudah terdeteksi sifilis, berarti kita jangan sampai oh ya, nggak apa-apa lah aku hamil dengan penyakit ini gitu. Nggak boleh. Dulu dari Iya, biar nggak menular ke penuh ya, janinnya. Begitu. Ada lagi Mbak? mungkin ya. Nah, di sini ya, penyakit sifilis itu kan bisa diobati. Penyakit sifilis yang tidak diobati itu dibagi menjadi sifilis primer dan sekunder, lalu laten dini, dan sifilis tingkat lanjut, yaitu sifilis tersier begina, sifilis kardiovaskuler, lalu ada neurosifilis. Nah, sifilis ditularkan melalui kontak langsung dari lesi yang infeksius. Treponema masuk melalui selaput lendir yang utuh atau kulit yang mengalami abrasi, menuju kelenjar limfe, kemudian masuk ke dalam pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Itu cara menularkannya tadi ya. Dan setelah beredar beberapa jam melalui pembuluh darah, infeksi menjadi sistemik walaupun tanda-tanda klinis dan serologis belum jelas pada saat itu sekitar 3 minggu. Setelah treponema masuk, di tempat masuk pada tubuh timbul lesi primer berbentuk tukang. Nah, tukang akan muncul selama 1-5 minggu, kemudian akan menghilang. Lalu tes kologis untuk sifilis masih non reaktif pada saat tukang pertama kali muncul, dan baru akan menjadi reaktif setelah 1-4 minggu berikutnya. Nah, 6 minggu kemudian, antara 2 minggu sampai dengan 6 bulan, itu timbul erupsi seluruh tubuh pada sebagian kasus sifilis sekunder. Lalu ruang sifilis sekunder ini dapat juga muncul sebelum tukang menghilang. Namun kadang-kadang ruang sangat sedikit dan tidak begitu jelas. Ruang ini juga akan hilang sekitar 2-6 minggu karena terjadi penyembuhan spontan. Dan kemudian perjalanan penyakit menuju tingkat laten, di mana tidak dijumpai tanda-tanda klinis kecuali hasil pemeriksaan serologis yang reaktif. Masa laten dapat berlangsung bertahun-tahun atau seumur hidup. Pada mulanya, batas antara sifilis sekunder dan laten ini tidak jelas sampai terjadi perubahan imunologis tertentu. Dan biasanya 1 tahun setelah infeksi dan hasil pemeriksaannya serologis menunjukkan positif
bervariasi. Itu sampai yang dikatakan positif itu seperti itu. Jadi emang Perjalanannya panjang. iya, perjalanan itu sangat panjang. Karena apa sih ya? Orang-orang itu tidak sadar karena jarang memeriksakan kesehatannya kan. Dia kurang dari sadar bahwa dia itu pernah melakukan hubungan seksual dengan pasangan tanpa pemeriksaan kesehatannya. Jadi dia tidak tahu seiring berjalannya waktu penyakit itu akan menjadi kronis karena memang tidak ditangani dengan waktu yang tepat. Gitu. Jadi akan kronis malah sebelumnya lama ya. Makanya para PSK itu di luar sana dia mengadakan 2 bulan sekali cek kesehatan untuk yang mengetahui kesehatannya dia sehat atau enggak. Biasanya menggunakan pengaman. Karena pengaman itu kan menghindarkan dari PMS ya. Iya begitu. Makanya kita sebagai manusia ya, terutama perempuan harus bisa menjaga diri biar tidak bergantian di pasangan, karena nantinya itu akan menimbulkan yang berdampak buruk bukan untuk kita aja tapi untuk sekitar kita juga begitu. Ada yang mau tanyakan lagi? Sudah jelas. Ya alhamdulillah ya. Kalau begitu kita tutup pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti penyuluhan hari ini. Semoga ilmu yang sudah saya berikan bisa bermanfaat di hari ini maupun lain waktu begitu ya. Ya terima kasih. Bila hilang dari daya, wassalamualaikum